warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadani. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pokok dan pembahasan tasawuf aswaja. Definisi sejarah yaitu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi serta memiliki makna bagi kehidupan manusia masa kini dan masa depan. Definisi tasawuf aswaja adalah ajaran tasawuf yang berpijak pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pemahaman Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas serta meneladani ajaran para ulama salaf dan khalaf. Tasawuf aswaja menekankan penyucian jiwa yaitu takziyatun nafs, pembinaan akhlak mulia, dan pendekatan diri pada Allah SWT. Adapun beberapa pokok pembahasan tasawuf aswaja, yang pertama ada hubungan syariat, rekan, dan hakikat. Tasawuf aswaja mengajarkan bahwa syariat adalah aturan lahiran, tarekat adalah jalan spiritual untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, akhlak mulia, akhlakul karimah. Tasawuf aswaja sangat menekankan pembentukan akhlak baik pada Allah, sesama manusia, maupun lingkungan. Yang selanjutnya ada takziyatun nafs. Tasawuf fokus pada pembersihan jiwa dari riya, ujub, dan hasad, dan menghiasi diri dengan ikhlas, sabar, tawakal, dan ridho. Konsep zuhud yang moderat. Zuhud yang moderat adalah keseimbangan antara orientasi akhirat dan tanggung jawab dunia. Prinsip utama zuhud moderat yaitu dunia berada di tangan bukan di hati. Artinya, harta boleh dimiliki, jabatan boleh diemban, kenikmatan dunia boleh dinikmati. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan definisi pokok dan pembahasan tasawuf aswaja. Pertanyaan yang pertama, mengapa aswaja menolak bentuk tasawuf yang keluar dari tuntunan syariat? Aswaja menolak tasawuf yang keluar dari syariat karena dapat merusak akidah, syariat, tantangan ibadah, dan akhlak. Tasawuf aswaja adalah tasawuf yang lurus, yang menjadikan syariat sebagai landasan, akhlak sebagai tujuan, dan ma'rifat sebagai buah akhir. Jelaskan definisi tasawuf menurut perspektif aswaja serta bagaimana posisi tasawuf dalam struktur ajaran Islam. Jawabannya, posisi tasawuf dalam struktur ajaran Islam sering digambarkan melalui 4 tingkatan, yaitu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Berikut penjelasannya. A. Syariat atau disebut dengan ajaran lahir, merupakan hukum-hukum lahir seperti sholat, puasa, zakat, halal dan haram. B. Thariqat atau disebut dengan jalan pembinaan jiwa. Thariqat berarti jalan spiritual untuk mengamalkan syariat secara lebih dalam, seperti zikir, muraqabah, mujahadah, tafidullah. C. Hakikat atau pemahaman batin. Hakikat adalah pengetahuan batin tentang realitas ketuhanan, bukan ilmu baru, tetapi rasa iman yang semakin kuat. D. Ma'rifat, pengenalan tertinggi pada Allah. Ma'rifat berarti ma'rifatullah, mengetahui Allah dengan hati yang bersih, bukan melihat Allah secara fisik, tapi mencapai kesadaran paling tinggi akan kebesarannya. Dari kesungguhan dalam syariat, thariqat, dan hakikat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Miki Firmansyah, NIM 250101298. Saya akan menjelaskan pertanyaan, yaitu sebutkan dan jelaskan pokok-pokok ajaran tasawuf. Jawabannya adalah 1. Zuhud, yaitu sikap tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Contohnya seorang pedagang memperoleh keuntungan besar, namun tidak terlena pada harta. Ia tetap rajin bersedekah dan tidak kikir. 2. Sabar, yaitu keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Contohnya seseorang tetap menjaga salat dan akhlaknya meskipun sedang diuji sakit atau kesulitan ekonomi. 3. Tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Contohnya petani menanam dan merawat tanaman dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasil panen kepada ketentuan Allah. 4. Mahabbah, yaitu rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Contohnya seseorang melaksanakan ibadah bukan karena takut semata atau ingin pahala, tetapi karena rasa cinta kepada Allah. 5. Ma'rifah,
yaitu mengenal Allah secara batin melalui penyucian jiwa. Contohnya seorang hamba menyadari bahwa segala kejadian, baik maupun buruk, adalah bagian dari kehendak Allah yang penuh hikmah. Terima kasih ya. Halo, ketemu lagi dengan aku di sini. Aku akan menjelaskan tentang definisi sejarah dan pokok pembahasan tasawuf aswaja. Yang pertama ada, pengertian tasawuf aswaja adalah ajaran penyucian jiwa dan peningkatan kualitas batin yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tasawuf ini menekankan keseimbangan antara syariat, akidah, dan akhlak, serta menghindari praktik yang berlebihan, ghulu, maupun bertentangan dengan syariat. Selanjutnya ada macam-macam tasawuf. A. Tasawuf amali. Tasawuf amali merupakan amaliyah ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Pada periode ini, para sufi belum memberi perhatian tentang pendalam keadaan hati dan tahapan suluk. B. Tasawuf akhlaki, sunni. Tasawuf akhlak adalah mulai muncul pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini, para sufi mulai memberi perhatian mendalam tentang keadaan hati dan proses suluk. C. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah yang mencampur adukan zauk dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkan dengan istilah-istilah filsafat. Selanjutnya, sejarah singkat tasawuf aswaja. Masa Nabi dan sahabat. Tasawuf berakar pada kehidupan Nabi Muhammad SAW yang penuh zuhud, wara, sabar dan tawakal. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan Abu Barda dikenal memiliki kedalaman spiritual. Pada masa ini belum disebut tasawuf, tetapi praktiknya sudah ada. B. Masa pembentukan abad 2-3 Hijriah, muncul kelompok orang-orang saleh yang dikenal dengan istilah zuhud. Tokoh seperti Al-Bashri dan Robiah Al-Adawiyah menekankan cinta kepada Allah. C. Masa kodifikasi abad 3-5 Hijriah, mulai disusun kitab-kitab tasawuf yang sistematis, Junaid Al-Baghdad, Al-Qusairi, Al-Haris Al-Muhasibi. Kesimpulannya adalah, dengan demikian, tasawuf aswaja memiliki peran penting dalam membentuk pribadi muslim yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga matang secara spiritual dan berakhlak mulia dalam kehidupan sosial. Ajaran ini relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern karena mampu menghadirkan nilai-nilai keislaman yang seimbang, humanis, dan membawa kedamaian,